Tidak ada yang pernah menduga bahwa di tengah kejayaan masa lalu dan karir yang cemerlang, hidup Jorge Costa akan berakhir begitu mendadak dan tragis. Mantan kapten legendaris FC Porto itu ditemukan tak sadarkan diri di pusat latihan Olival pada pagi 5 Agustus 2025. Jantungnya berhenti berdetak. Ia dibawa secepat mungkin ke rumah sakit São João. Namun takdir berkata lain, sang Bicho tidak pernah kembali membuka mata. Bagi dunia sepak bola Portugal, nama Jorge Costa bukan sekadar kenangan. Ia adalah simbol kepemimpinan yang gagah berani. Pemimpin di lapangan yang tak gentar benturan, dan pahlawan yang mengangkat trofi Liga Champions 2004 bersama Jose Mourinho. Tapi di balik ketangguhan itu, ada cerita-cerita yang jarang dibicarakan, tentang ambisi yang menggerus, tekanan yang membentuk, dan luka-luka yang tak selalu terlihat di permukaan. Kematian mendadak ini memunculkan pertanyaan yang menghantui. Apa yang sebenarnya terjadi di hari-hari terakhirnya? Apakah ini sekadar serangan jantung tanpa peringatan? Atau ada sesuatu yang membebaninya jauh sebelum tubuhnya menyerah? Seperti sebuah bab terakhir yang ditutup terlalu cepat, kepergian Costa meninggalkan teka-teki yang menggantung di udara. Cristiano Ronaldo hanya menulis singkat di Instagram Story, "Ate sempre, Jorge Costa, sampai selamanya, Jorge Costa," disertai emoji merpati. Jose Mourinho, yang jarang memperlihatkan air mata di depan publik, kali ini tak kuasa menahan tangis saat menyebut nama sang mantan kapten. Semua itu membuat dunia sadar. Kepergian ini bukan sekadar kehilangan seorang legenda, tapi juga hilangnya sepotong jiwa dari sejarah sepak bola Portugal. Dan disinilah kisahnya dimulai. Kisah seorang tank yang tak terkalahkan di lapangan, namun tak mampu mengalahkan takdir Lisbon, Porto. Dan seluruh Portugal mengenal Jorge Costa sebagai sosok yang menghidupkan makna pemimpin dalam sepak bola. Lahir di kota Porto pada 14 Oktober 1971. Ia menghabiskan hampir seluruh karirnya di klub yang ia cintai, FC Porto. Tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai kapten yang membawa tim menuju era keemasan. Dari akhir 1980-an hingga pertengahan 2000-an, nama Costa identik dengan ketangguhan lini pertahanan Porto. Ia adalah tembok yang sulit ditembus, simbol keberanian yang diikuti seluruh rekan setimnya. Selama 15 tahun berseragam biru putih, Costa mencatatkan 383 penampilan resmi dan meraih 24 gelar besar maupun kecil. 8 kali juara Liga Portugal, 2 kali mengangkat trofi Piala Portugal. Dan menjadi bagian dari sejarah emas saat Porto memenangkan UEFA Cup 2003 dan Liga Champions 2004 di bawah asuhan Jose Mourinho. Saat itu, ia berdiri di puncak dunia sepak bola Eropa. Memimpin rekan-rekannya dengan sorak-sorai ribuan fans yang menggetarkan stadion. Namun, di balik semua kejayaan itu, sosok Costa dikenal memiliki karakter keras yang membentuknya menjadi pemain yang disegani, bahkan ditakuti. Julukan, Bicho, si monster, dan tank bukan sekadar candaan fans. Ia tak pernah ragu melakukan tackle keras, duel udara brutal, dan memimpin dengan suara lantang di tengah lapangan. Gaya bermainnya yang penuh risiko seringkali membuatnya berbenturan dengan lawan, wasit, bahkan terkadang dengan rekan setim. Setelah gantung sepatu pada 2006, Costa tidak meninggalkan sepak bola. Ia memasuki dunia kepelatihan, memimpin klub-klub di Eropa seperti Braga, Farense, hingga CFR Cluj di Rumania. Petualangannya membawanya sampai ke Afrika sebagai pelatih tim nasional Gabon, dan bahkan ke India bersama Mumbai City FC. Karirnya seperti tak mengenal batas geografis. Seolah ia terus mengejar tantangan baru di setiap sudut dunia. Pada 2024, Costa akhirnya kembali ke rumahnya, FC Porto. Bukan sebagai pelatih, tapi sebagai direktur sepak bola, posisi strategis yang membuatnya menjadi arsitek masa depan klub. Banyak yang menganggap inilah babak baru yang akan melengkapi warisannya. Namun, setahun kemudian, kisah itu berakhir terlalu cepat. Kematian Jorge Costa di pusat latihan Olival mengejutkan semua pihak. Porto kehilangan bukan hanya seorang legenda, tetapi juga seorang pengarah yang sedang membangun pondasi generasi berikutnya. Dan ketika kabar itu menyebar, satu pertanyaan terus bergaung di hati publik. Apakah tubuhnya benar-benar menyerah begitu saja, atau ada beban tak terlihat yang membawanya pada akhir tragis ini? Awalnya, perjalanan Jorge Costa seperti kisah klasik anak lokal yang bermimpi membela klub kebanggaannya. Bergabung dengan Akademi FC Porto di usia muda, Costa cepat menonjol berkat ketegasannya di lini belakang. Para pelatih melihat sesuatu yang berbeda, keberanian tanpa kompromi,
mental baja, dan kemampuan membaca permainan yang matang jauh melampaui usianya. Di awal 1990-an, Costa mulai mencicipi panggung besar. Ia tidak hanya bertahan di tim utama, tetapi segera mengamankan posisi inti. Porto kala itu tengah memasuki era dominasi domestik, dan Costa menjadi salah satu pilar utamanya. Perlahan tapi pasti, ia menjadi figur yang tak tergantikan, bukan hanya karena kemampuannya bertahan, tetapi juga karena kepemimpinan yang ia tunjukkan di lapangan. Namun, jalannya tidak selalu mulus. Ada periode ketika hubungan Costa dengan manajemen klub merenggang. Pada 2001, sebuah keputusan mengejutkan diambil. Ia dipinjamkan ke Charlton Athletic di Liga Inggris. Banyak yang menganggap ini sebagai tanda bahwa hari-hari emasnya di Porto telah berakhir. Tetapi Costa membalikkan prediksi itu. Meski singkat di Inggris, ia kembali ke Porto dengan tekad berlipat ganda, siap membuktikan bahwa dirinya belum habis. Kebangkitan itu menemukan puncaknya di era Jose Mourinho. Mourinho, dengan instingnya yang tajam, melihat bahwa Costa adalah pemimpin yang ia butuhkan untuk mengangkat tim ke tingkat yang lebih tinggi. Bersama-sama, mereka menaklukkan Portugal, Eropa, dan akhirnya dunia. Momen ikonik terjadi pada 2004, ketika Porto mengangkat trofi Liga Champions. Costa, mengenakan ban kapten, berdiri di podium pemenang, menjadi simbol perjuangan dan kemenangan. Itu adalah puncak karir yang jarang bisa dicapai oleh pemain manapun. Namun seperti banyak kisah besar lainnya, masa kejayaan itu diikuti oleh perlahan turunnya cahaya. Cedera mulai membatasi kemampuannya. Tubuh yang selama ini menjadi perisai tak tertembus mulai menunjukkan retakan. Pertandingan demi pertandingan menjadi ujian fisik yang melelahkan. Dan meski mentalnya tetap sekuat baja, kenyataan tak bisa dihindari. Era Costa sebagai benteng pertahanan Porto mulai memasuki senja. Keputusan untuk pensiun pada 2006 bukan hanya akhir dari karir seorang pemain, tetapi juga awal dari bab baru yang penuh tantangan. Dunia kepelatihan tidak selalu ramah. Costa menghadapi kesulitan adaptasi, tekanan hasil, bahkan konflik internal di klub-klub yang ia tangani. Dari Braga yang penuh ekspektasi tinggi, hingga pengalaman di luar Eropa yang kadang tak seindah bayangan, Costa mengalami pasang surut yang menguji kesabaran dan mentalitasnya. Meski begitu, ia selalu menemukan jalan kembali ke sepak bola. Ketika ia diangkat menjadi direktur sepak bola FC Porto pada 2024, banyak yang melihatnya sebagai kepulangan pahlawan. Ia punya visi membentuk Porto yang tangguh di masa depan, membangun regenerasi yang kuat. Tapi setahun kemudian, semuanya terhenti secara tragis, meninggalkan banyak tanya yang belum terjawab. Pagi itu, 5 Agustus 2025. Suasana di pusat latihan Olival awalnya berjalan seperti biasa. Para pemain muda dan staf sudah bersiap menjalani hari. Namun, di salah satu ruang kantor, suasana mendadak berubah panik. Jorge Costa ditemukan tak sadarkan diri. Tim medis Porto bergegas memberikan pertolongan darurat, mencoba memompa kembali detak jantung sang legenda. Dalam hitungan menit, sirena ambulans membelah udara pagi. Setibanya di rumah sakit São João, dokter melakukan segala upaya. Namun pada akhirnya, pukul yang berdetak di dinding menjadi saksi bisu. Kehidupan Jorge Costa tak lagi bisa diselamatkan. Diagnosis resmi, henti jantung mendadak. Tapi di luar pintu rumah sakit, kabar ini menyebar seperti api yang membakar emosi seluruh negeri. Reaksi pertama datang dari Cristiano Ronaldo. Ia tidak menulis panjang, hanya sebuah kalimat pendek di Instagram Story. Ate sempre, Jorge Costa, sampai selamanya. Jorge Costa, ditemani simbol merpati putih. Sederhana, tapi justru kesederhanaan itulah yang membuat pesan itu terasa berat, seperti perpisahan dari seorang sahabat yang takkan kembali. Jose Mourinho, pelatih yang mengangkat Costa ke puncak Eropa, tampil di hadapan media dengan mata sembab. Suaranya bergetar ketika berkata, "Dia bukan hanya kapten saya. Dia adalah tulang punggung tim saya. Orang yang mengajarkan arti keberanian kepada semua pemain di ruang ganti." Mourinho jarang menangis di depan publik, tapi kali ini ia tidak mampu menahan air mata. Dari Federasi Sepak Bola Portugal, Sporting Lisbon, Braga, hingga klub lamanya di Inggris, Charlton Athletic, semua mengirimkan belasungkawa resmi. Bahkan pemerintah Portugal merilis pernyataan, menyebut Costa sebagai warisan bangsa yang kontribusinya akan dikenang selamanya. Namun di balik penghormatan itu, bisik-bisik mulai terdengar.
Ada yang mengatakan bahwa Costa dalam beberapa bulan terakhir terlihat kelelahan secara fisik dan mental. Beberapa staf menyebut ia kerap pulang larut malam dari kantor Olival. Tenggelam dalam pekerjaan membangun masa depan Porto. Ada pula yang menduga, tekanan jabatan dan ambisi pribadinya membuatnya jarang memperhatikan kesehatan. Tidak ada yang tahu pasti apakah kematian itu murni kebetulan medis atau hasil dari akumulasi beban yang ia pikul. Tapi yang jelas, kisah Jorge Costa kini bukan hanya tentang kejayaan seorang kapten legendaris, melainkan juga tentang rapuhnya manusia di balik sosok tank yang selama ini tampak tak terkalahkan. Dan ketika seluruh Portugal berduka, satu kesadaran pahit merayap masuk. Bahkan pahlawan terkuat pun memiliki titik lemah yang tak selalu terlihat oleh mata melihat perjalanan hidup Jorge Costa. Sulit untuk tidak merasa campur aduk. Di satu sisi, ia adalah contoh nyata dari dedikasi tanpa batas terhadap klub yang ia cintai. Ia membela FC Porto bukan hanya dengan kaki dan kepala, tetapi dengan seluruh hatinya. Sejak remaja hingga menjadi kapten mengangkat trofi Liga Champions, Costa telah menulis bab-bab terpenting dalam sejarah sepak bola Portugal. Namun di sisi lain, kisahnya juga memperlihatkan sisi gelap dari kesetiaan dan ambisi. Di dunia sepak bola, terutama di level tertinggi, tekanan bukan hanya datang dari lawan di lapangan. Ada ekspektasi publik, beban dari media, tuntutan internal klub, bahkan persaingan di balik layar. Semua itu bisa mengikis sedikit demi sedikit ketahanan mental dan fisik seorang pemain, bahkan bagi sosok setangguh Costa. Ketika ia kembali ke Porto sebagai direktur sepak bola, banyak yang percaya ia tengah memasuki babak paling stabil dalam hidupnya. Tidak lagi harus bertarung di lapangan, tapi membangun masa depan klub dari ruang rapat dan strategi. Namun jabatan itu bukan berarti bebas tekanan. Sebaliknya, tanggung jawab yang ia pikul mungkin lebih berat daripada menjadi kapten tim. Ia tidak lagi sekadar menjaga gawang dari serangan lawan, tapi menjaga warisan klub dari ancaman masa depan. Sebagai saluran yang selalu berusaha melihat lebih dalam. Kami percaya bahwa kematian mendadak Jorge Costa bukan sekadar catatan medis. Ini adalah pengingat bahwa manusia, sekuat apapun ia terlihat, tetaplah rentan. Bahwa di balik sorak-sorai kemenangan, ada malam-malam panjang yang penuh beban pikiran. Dan bahwa para legenda pun membutuhkan ruang untuk istirahat, baik fisik maupun mental. Sekarang, kami ingin bertanya kepada kalian yang menonton dan mendengar kisah ini. Apakah menurut kalian tekanan di dunia sepak bola profesional terlalu besar, bahkan bagi mereka yang sudah pensiun? Apakah klub seharusnya memberikan perlindungan kesehatan mental yang lebih kuat bagi mantan pemain yang kembali ke dalam sistem mereka? Dan apakah Jorge Costa, dengan segala jasanya, sebenarnya membawa luka-luka yang tak pernah ia tunjukkan kepada dunia? Silakan tulis pendapat kalian. Sebab kisah ini bukan hanya tentang seorang legenda yang pergi, tetapi juga tentang kita semua, tentang bagaimana kita memandang, merawat, dan menghargai mereka yang pernah memberi kita kebanggaan di lapangan. Beberapa cerita tidak pernah direncanakan untuk berakhir terlalu cepat, namun hidup seringkali memilih jalannya sendiri. Jorge Costa, sang kapten yang tak tergoyahkan, kini hanyalah kenangan yang terpatri di hati jutaan orang. Ia pernah berdiri tegak di tengah badai, memimpin rekan-rekannya menuju kemenangan, dan menunjukkan pada dunia arti sejati dari keberanian. Kini, lapangan yang dulu bergema oleh teriakannya menjadi sunyi. Bangku cadangan yang pernah ia duduki di Olival kosong, hanya menyisakan bayang-bayang masa lalu. Dan di setiap sudut stadion Dragao, nama Costa disebut dengan nada lirih, seolah semua orang masih mencoba menerima kenyataan bahwa ia telah tiada. Namun warisan yang ia tinggalkan tidak akan pernah pudar. Trofi Liga Champions 2004. Kemenangan demi kemenangan, dan teladan kepemimpinan yang ia tunjukkan akan selalu menjadi bagian dari DNA FC Porto. Ia telah membuktikan bahwa seorang kapten bukan hanya memimpin di lapangan, tetapi juga menjaga hati dan jiwa klub yang ia cintai. Bagi para penggemar, kisah ini adalah pengingat pahit bahwa bahkan para legenda pun manusia. Mereka bisa jatuh, lelah, dan pada akhirnya, pergi. Tetapi dalam setiap kisah besar, yang bertahan bukanlah akhir yang tragis, melainkan jejak yang ditinggalkan. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk kita ketahui seluruh kebenarannya. Tetapi sekarang, kamu tahu.